perempuan yang akan saya hadirkan sebagai tamu istimewa kita hari ini sudah bolak-balik masuk penjara. Saya tidak tahu apa kesalahan yang dia lakukan sehingga terakhir dia lebih sering masuk keluar Nusa Kambangan. Nah, bagaimana cerita tentang tamu kita yang satu ini? Mari kita sambut Karina De Vega. Rina, terima kasih sudah hadir di acara Kikendi. Silakan duduk. Jadi betul ya, Anda sudah sering masuk keluar penjara? 16 tahun. Selama 16 tahun masuk keluar. Keluar masuk penjara. Yang paling lama di penjara mana? Paling lama di Nusa Kambangan. Nusa Kambangan, iya. Jadi berapa kali Anda masuk keluar Nusa Kambangan? Hampir setiap bulan. Jadi kesalahan Anda apa sehingga masuk keluar penjara ini? Saya juga kadang-kadang bingung Bang Andi, kok bisa ya saya sampai kadang-kadang mereka bilang, oh ini Ratu Nusa Kambangan. Ratu Nusa Kambangan. Jadi kesalahannya apa sampai Anda masuk keluar Nusa Kambangan ini? Saya sebenarnya bukan karena sebagai terpidana Bang Andi. Tapi saya lebih menjadi sahabat daripada mereka. Baik, jadi udah berapa lama masuk keluar Nusa Kambangan ini? Dari 2004. Nah, yang menarik saya dengar bahwa di Nusa Kambangan Anda pernah mendampingi beberapa narapidana yang dieksekusi mati. Bahkan pada detik-detik kematiannya Anda menemani ya? Iya. Itu betul tuh? Iya. Berapa Jadi, banyak? Dari 2008 saya sudah menjadi pendamping eksekusi. Terpidana mati 2008, 2015 Januari itu 6 apa 8, 6, terus 5 yang di Nusa Kambangan, karena kan yang perempuan di Boyolali. Terus yang masih di tahun 2015 juga, Januari dan April saya mendampingi juga termasuk Bali 9 itu. Mereka ada 8, terus terakhir 2016 itu ada 4. Nah, ada satu narapidana yang kemudian setelah dieksekusi minta dimakamkan di tempat di yayasan. Panti asuhan Anda ya? Benar. Di Ambarawa ini. Iya. Nah, nanti cerita ya. Boleh. Tapi sebelum itu kita lihat dulu cuplikan kegiatan Anda di Nusa Kambangan. Ini dia cuplikannya. Sebelum menjawab pertanyaan, pengalaman Anda sendiri bagaimana mendampingi ya narapidana ketika detik-detik mereka dieksekusi mati. Saya ingin tahu, atau penonton juga ingin tahu bagaimana ceritanya kok bisa Anda berada di Nusa Kambangan, melayani di sana. Ya, jadi awalnya begini Bang Andi. Saya punya panti asuhan. Ada anak yang diantarkan ke panti yang bapaknya ada di penjara. Waktu itu bukan di Nusa Kambangan, di penjara di Jawa Timur. Karena membunuh ibunya. Astaga. Karena ibunya dituduh selingkuh. Sehingga ketika bapaknya di penjara, anak ini kan tidak punya siapa-siapa. Ibunya dibunuh oleh bapaknya. Iya, nah, sehingga dia anak ini dititipkan sendiri di panti asuhan kami. Nah, dari panti asuhan saya itu kan kita harus ada intake proses. Jadi saya harus mengunjungi penjara karena saya harus minta tanda tangan bapaknya.
Karena kan tidak bisa, saya juga tidak mau hanya mengambil begitu ketika dari kepolisian menitipkan, terus kita terima, kan kita ada proses di dalam panti. Jadi saya ke penjara bapaknya, saya ketemu, saya bertanya ke bapaknya, apakah kamu menyesal gitu, apakah menyesal telah membunuh? Dia bilang, ya saya hilaf, saya merasa seperti ada dorongan waktu itu karena kemarahan saya membunuh. Dan sekarang yang saya sesali adalah saya tidak bisa bersama dengan anak saya. Nah, dan saya pernah membaca satu cerita, satu novel tentang kisah terpidana mati, di mana dia dieksekusi, sementara setelah itu diketahui dia tidak bersalah. Astaga. Nah, dari novel itu sangat menginspirasi saya, sehingga saya dengan kejadian yang anak yang ada dititipkan di panti saya itu, saya ingin melakukan kedekatan dengan orang-orang yang mengalami mungkin hal-hal yang sama. Pertama saya melayani di LP di Ambarawa. Kemudian dari Ambarawa saya ngurus izin untuk bisa masuk di berbagai lapas. Karena saya tidak mengkhususkan istilahnya pendampingan rohani atau apa, tidak, tapi saya juga melakukan membantu pelatihan keterampilan, kita juga membangunkan perpustakaan di beberapa LP dan juga wartel gitu. Kita bangunkan misalnya ruang tunggu, kita benerin yang seperti itu, dan juga jadi semua cerita tadi itu yang mendorong ya, menginspirasi kemudian saya. Iya, Rina peduli pada narapidana. Betul. Dan yang menggelitik juga karena ada kata bahwa narapidana itu adalah sampah masyarakat. Iya. Nah, ketika saya berbalik kehidupan saya untuk saya mendedikasikan hidup saya ke kemanusiaan, saya pernah berkata begini, I want to dedicate my life to serve the last, the least, and the lost. The last, the least, and the lost. Ya. Itu pemahamannya adalah yang mereka yang terabaikan, mereka yang termarginalkan, dan bahkan mereka yang terhilang. Jadi, terbuang, terkalahkan, betul. Itu yang, dalam kehidupan. Betul. Itu yang akhirnya saya mencoba. Ketika saya masuk di LP-LP, beberapa LP termasuk LP Tangerang, beberapa LP mungkin hampir semua LP di Indonesia saya sudah pernah masuk ya. Masuk bukan sebagai narapidana maksudnya. Ya, nanti cerita ya pengalaman di dalam lembaga pemasyarakatan ya, apa yang Anda lakukan. Tapi sebelum itu Anda kan mendirikan panti asuhan. Iya, panti asuhan dulu. Nah, ini panti asuhan, kenapa sampai kemudian mendirikan panti asuhan? Nah, gini Bang Andi, sebenarnya saya termasuk orang yang sombong sebelumnya. Saya tidak pernah bermimpi akan terjun ke dalam dunia kemanusiaan. Karena dari kecil saya tidak pernah mempunyai kesulitan. Dalam arti sekolah saya lancar, saya selalu jadi juara, saya selalu jadi yang terbaik. Jadi saya tidak pernah merasakan... Keluarga juga tidak kekurangan secara ekonomi? Betul. Oke, saya sangat dimanja bahkan gitu. Jadi saya juga mempunyai karir yang bagus, saya bisa sekolah sampai pasca-sarjana, saya lulusan dari Toronto, Kanada. Saya bekerja di tempat yang sangat nyaman, di salah satu chain hotel internasional. Nah, ketika 99 itu adalah titik balik dari kehidupan saya dan cara saya melihat kehidupan. Karena konflik di Ambon. Stop sampai di situ. Yeah. Nanti Anda cerita bagaimana kemudian lahirlah Panti Asuhan Eklesia. Yeah. Atau Yayasan Gita Eklesia. Betul. Ya, karena kemudian memang lebih banyak menampung anak-anak dengan trauma. Betul. Traumanya ini bisa macam-macam. Akhirnya. Dan anak ini dari berbagai daerah. Iya, berbagai daerah, berbagai latar belakang. Iya. Sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Ki Candy. Rin, kita ini jauh-jauh dari Eropa untuk ngurusin anak-anak bangsa kamu. Kamu buat apa untuk mereka? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.